Selamat sore, perkenalkan nama saya Christina Iva, NIM 151170020. Saya sekarang berada di semester 7, program studi pendidikan kimia Universitas Katolik Widya Mandira. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses kimia dari monomer menjadi polimer alami dan polimer buatan, serta mekanisme reaksi dengan fungsi praktis bagi kehidupan. Dan yang kedua, proses kimia dari monomer menjadi polimer serat alami dan buatan, serta di sini saya menjelaskan mekanisme reaksi kimia dengan menggunakan contoh. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan fungsi praktis bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu polimer alami. Polimer alami yang saya mereaksikan di sini yaitu polimer karet alam, yang terdiri dari monomer yaitu 2 monomer isopropena. Yang pertama, di sini ada ikatan rangkap sehingga elektronnya putus ke salah satu C. Salah satu C-nya menjadi C- dan C1-nya menjadi C+. Begitu juga dengan ikatan rangkap yang ini akan putus ke salah satu C sehingga menghasilkan C- dengan C+. Begitu juga dengan isopropena yang ini, di sini ada ikatan rangkap maka akan putus ke salah satu C, ini menjadi C- dan ini menjadi C+. Begitu juga dengan ini menjadi C- dan ini menjadi C+. Sehingga reaksi dari ini C+ ini akan berikatan dengan C- ini, dan C+ ini akan berinteraksi dengan C- ini sehingga menghasilkan karet alam. Nah, karet alam ini akan direaksikan lagi dengan salah satu monomer yaitu monomer isopropena. Di sini ada ikatan rangkap, pada isopropena ini ada ikatan rangkap akan putus ke salah satu C sehingga menghasilkan C- dan salah satunya juga ada C+. Begitu juga dengan ini, ikatan rangkapnya akan putus ke salah satu C menjadi C- dan satunya menjadi C+, sehingga menghasilkan polimer karet alam atau poliisopropena. Jadi fungsi dari polimer karet alam yang pertama, dapat digunakan untuk membuat beberapa macam benda atau barang, diantaranya yaitu berbagai macam bahan kendaraan seperti sepeda motor, mobil, traktor, dan pesawat terbang. Dan juga dapat digunakan sebagai pipa karet, kabel, dan bahan-bahan pembungkus logam. Selanjutnya yaitu polimer buatan. Salah satu hasil dari polimer buatan ini adalah teflon. Jadi teflon ini terdiri dari 3 monomer tetrafluoroetilen. Di sini terjadi reaksi adisi, yaitu pemutusan ikatan rangkap. Saya jelaskan lagi, karena dalam pembentukan teflon ini melalui reaksi polimerisasi adisi, di mana terjadi pemutusan ikatan rangkap, sehingga di sini elektronnya akan putus ke salah satu C, di mana C yang satu menjadi C- dan C yang satu menjadi C+. Begitu juga dengan ini, ikatan rangkapnya akan putus ke salah satu, ini menjadi C- dan ini menjadi C+. Dan yang ketiga, di sini akan putus ke salah satu juga, ikatan rangkapnya putus ke C yang ini sehingga C ini menjadi C- dan ini menjadi C+. Reaksi dari ini sehingga C+ ini akan berikatan dengan C- ini, dan C+ ini akan berikatan dengan C- yang di sini sehingga menghasilkan polimer buatan yang di sini yaitu teflon. Nah, hasil dari reaksi ini menghasilkan teflon ini akan direaksikan lagi dengan salah satu
monomer fluoroetilen, di mana di sini juga terjadi reaksi polimerisasi adisi, di mana ada pemutusan ikatan rangkap. Di sini akan putus ke salah satu C, sehingga C ini menjadi C- dan C yang satunya menjadi C+. Nah, C+ pada fluoroetilen ini akan berikatan dengan C- sehingga menghasilkan polimer teflon, atau polimer teflon ini merupakan salah satu polimer buatan. Selanjutnya, fungsi dari teflon ini merupakan sebagai bahan pelapis atau sebagai pelapis panci yang, saya ulangi sekali lagi, fungsi dari teflon ini sebagai pelapis panci atau pelapis dari alat masak. Selanjutnya yaitu serat alami. Serat alami yang saya gunakan di sini merupakan serat wol. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai serat wol ini. Serat wol ini berasal dari serat hewan. Jadi, serat hewan ini juga berasal dari protein-protein. Nah, untuk membentuk satu protein itu dapat disusun menggunakan terdiri dari asam amino. Jadi asam amino di sini yang mulai dari isoleusin, cysteine, threonine, ada serina. Jadi pada asam amino ini ada beda elektronegatif antara N dengan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Sedangkan pada C dengan O ada beda elektronegatif, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi OH- dan C ini menjadi C+. Begitu juga dengan asam amino yang kedua yaitu cysteine. Di sini ada beda elektronegatif antara H dengan N, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Begitu juga dengan O dengan C, di mana O lebih elektronegatif, di mana antara C dengan O ini ada beda elektronegatif. Karena O lebih elektronegatif, maka elektron ikatannya putus ke O menjadi OH- dan C ini menjadi C+. Begitu juga dengan asam amino yang ketiga yaitu threonine. Threonine ini ada beda elektronegatif juga antara N dengan H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Begitu juga di sini ada beda elektronegatif antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Dan yang terakhir yaitu asam amino serina, atau sering disebut dengan ser, di mana di sini ada beda elektronegatif antara N dengan H, di mana N ini lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke N-nya menjadi N- dan H-nya menjadi H+. Begitu juga di sini ada beda elektronegatif antara C dengan O, di mana O ini lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Jadi dari berbagai asam amino ini OH- ini akan berinteraksi dengan H+, sedangkan C+ ini akan berinteraksi dengan N- ini. Begitu juga dengan ini, C+ dari cysteine ini akan berinteraksi dengan N dari threonina atau threonine, sedangkan C+ dari threonine ini akan berinteraksi dengan N pada serina. Begitu juga dengan OH-nya, OH dari OH ini akan bereaksi dengan H+ ini akan membentuk molekul air. Begitu juga dengan ini akan
OH- ini akan berinteraksi dengan H+ ini. Itu juga dengan di sini OH- ini akan berinteraksi dengan H+ ini, dan OH- ini akan berinteraksi dengan H+. Selanjutnya reaksi dari asam amino ini akan menghasilkan struktur protein. Struktur protein ini merupakan kandungan yang ada di dalam serat hewan tadi. Jadi protein ini akan direaksikan lagi dengan salah satu asam amino yang saya gunakan di sini. Asam aminonya adalah metionin. Jadi pada metionin ini ada beda elektronegatif dari di sini, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatanya putus ke N menjadi N-, dan H menjadi H+. Begitu juga di sini ada beda elektronegatif antara O ini dan C, di mana O ini lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatanya putus ke O. O-nya menjadi OH- dan C-nya menjadi C+. Jadi N- dari asam amino metionin ini akan berinteraksi dengan C+ dari protein, sehingga akan menghasilkan serat wol, atau serat wol ini merupakan salah satu serat alami, ditambah dengan hasil sampingnya yaitu NH2O. Selanjutnya yaitu fungsi dari serat alami, di mana di sini yaitu fungsi dari serat wol. Fungsi dari serat wol ini merupakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan rajutan baju, atau sebagai bahan dasar dalam pembuatan pakaian rajut. Selanjutnya yaitu serat buatan. Serat buatan yang saya gunakan di sini yaitu dacron, yang terdiri dari monomer asam tereftalat dan monomer 1,2 etilen glikol. Di sini menggunakan reaksi kondensasi. Pada asam tereftalat ada beda elektronegatif antara C dengan O, di mana O ini lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatanya putus ke O. O menjadi O- dan C menjadi C+. Begitu juga di sini ada beda elektronegatif antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatanya putus ke O. O menjadi OH- dan C menjadi C+. Selanjutnya pada monomer 1,2 etilen glikol. Di sini ada beda elektronegatif antara O dengan H, di mana O ini lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatanya putus ke O. O menjadi O- dan H menjadi H+. Begitu juga di sini ada beda elektronegatif antara O dengan H, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatanya putus ke O. O menjadi O- dan H menjadi H+. Dan H+ dari 1,2 etilen glikol ini akan berikatan dengan OH- pada asam tereftalat. Begitu juga dengan ini, C+ pada asam tereftalat akan berinteraksi dengan O- pada monomer 1,2 etilen glikol, sehingga baik saya ulangi, H+ pada 1,2 etilen glikol ini akan berinteraksi dengan OH- akan membentuk molekul air, sedangkan C+ ini akan berinteraksi saya ulangi, C+ ini akan berinteraksi dengan OH- dan OH- ini akan berinteraksi dengan H+, sehingga membentuk molekul air. Jadi reaksi dari monomer asam tereftalat ini dengan 1,2 etilen glikol ini akan menghasilkan dacron atau tirilen. Jadi saya reaksikan lagi di sini, dacron ini saya reaksikan lagi dengan monomer yang tadi
digunakan, yaitu asam tereftalat dengan 1,2 etilen glikol. Jadi pada asam tereftalat ini akan putus ke C, atau saya ulang lagi, di sini ada beda elektronegatif antara O dengan C, sehingga elektron ikatannya putus ke O, O-nya menjadi O-, dan C-nya menjadi C+. Begitu juga di sini ada beda elektronegatif antara C dengan O, O-nya menjadi OH-, dan C-nya menjadi C+. Pada 1,2 etilen glikol ini ada beda elektronegatif antara H dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O, O-nya menjadi O-, dan H-nya menjadi H+. Begitu juga di sini ada beda elektronegatif antara O dengan H, sehingga elektron ikatannya putus ke O, O-nya menjadi O-, dan H-nya menjadi H+. O- dari dakron ini atau terilen ini akan berinteraksi dengan C+ dari asam tereftalat, dan OH- pada asam tereftalat akan berikatan dengan H+ dari monomer 1,2 etilen glikol, akan membentuk molekul air. Sedangkan C+ pada asam tereftalat ini akan berikatan dengan O- dari monomer 1,2 etilen glikol, dan H+ dari 1,2 etilen glikol ini akan berinteraksi dengan OH- akan membentuk molekul air. Jadi di sini hasil akhirnya merupakan polimer dakron, yang merupakan salah satu serat buatan. Dan hasil samping dari dakron ini merupakan molekul air. Selanjutnya, fungsi dari dakron ini merupakan sebagai serat plastik, juga sebagai kemasan minuman, dan sebagai bahan yang agak kasar untuk pengisian bantal guling. Itu saja video dari saya mengenai proses kimia monomer menjadi polimer alami dan polimer buatan, serta mekanisme dan fungsinya. Juga proses kimia monomer menjadi polimer serat alami dan serat buatan. Juga di sini tadi saya sudah menjelaskan mekanisme reaksi kimia menggunakan contoh dan fungsi praktis bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selamat menonton ya.